Halo guys, balik lagi bersama admin. Admin sekarang bakal baca novel Villain Retirement prolog kedua. Kembali ke dalam bunker, mata Riley bergerak ke atas dan ke bawah saat dia melihat adiknya berusaha sekuat tenaga untuk memegang headsetnya seumur hidup. Namun, pelukan dan lompatan kegirangan yang tak henti-hentinya dari ibu mereka tidak membantunya sedikit pun. Dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melepasnya dan bergabung dengan ibunya. Lagi pula, meskipun dia tidak menunjukkannya, lingkaran merah di sekitar matanya menunjukkan bahwa dia juga mengkhawatirkan ayah mereka. Di sisi lain, Riley hanya meminum sebotol air sambil bergerak ke samping, menonton berita sambil terus mengabarkan akibat dari pertempuran yang paling berdarah yang pernah dialami dunia mereka. Toronto hancur total, karena itu adalah tempat terakhir pertempuran mereka. Lebih dari 2 juta orang tewas, namun yang belum diliput oleh media adalah area lain, di mana pertarungan Dark Day dan Mega Woman terjadi. Dimulai di Brazil lalu Meksiko sebelum akhirnya diputuskan di Toronto. Berdasarkan perkiraan Riley, jumlah korban tewas mungkin akan lebih dari 5 juta. Pada akhirnya perhitungan mereka. Riley hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas sambil mematikan TV, menyebabkan ibunya langsung berhenti merayakannya. Kenapa kamu mematikannya? Mereka hanya mengutarakan kebohongan. Bu, lebih baik ibu menunggu saja sampai ayah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, kamu benar. Mendengar perkataan putranya, ibu Riley menghela nafas panjang dan dalam hingga akhirnya melepaskan Hana. Kamu benar, aku harus tenang. Bukan itu maksudku, Bu. Tidak, kamu benar. Ayahmu harusnya segera pulang. Ibu Riley menggelengkan kepalanya. Hana, siapkan kotak P3K dan rebus air. Kenapa aku? Kamu tahu, kakakmu tidak bisa menyentuh sesuatu yang panas. Tapi setidaknya dia bisa mendapatkan kotak P3K. Lakukan saja, kamu adalah saudara yang lebih kuat. Hana tidak bisa menahan diri untuk memetik frustasi saat dia berjalan melintasi bunker. Kau berhutang burger keju padaku setelah ini. Kupikir kamu berubah menjadi vegetarian. Riley berkedip beberapa kali saat adiknya dengan kasar melambaikan jarinya tepat di depan wajahnya. Itu sebelum Mega Woman meninggal. Aku tidak melihat relevansinya. Sebelum Riley menyelesaikan kata-katanya, Hana mengulangi kata-katanya kepadanya, memainkan suaranya sambil memiringkan dagunya dari kiri ke kanan. Berhenti bersikap robotik dan bantu aku dengan sayang. Kali ini Hanalah yang disela ketika dari pintu baju tebal itu berdengung di telinga mereka. Dan setelahnya disusul dengan desahan keras ibu mereka. Hana dengan cepat melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat ayah mereka hampir seluruhnya belum darah. Sayang, kami melihat beritanya. Meskipun ayah mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, ibu mereka tidak segan-segan memeluknya. Bahkan mencoba membantunya masuk. Ambil kursi untuk ayahmu. Riley dengan cepat berlari menuju kursi di sudut. Tapi begitu dia mengambilnya, adiknya mengambilnya dari tangannya. Jangan memaksakan diri. Kak. Hana menghela nafas sambil meletakkan kursi itu di dekat ayah mereka. Apa yang terjadi di luar sana ya? Apakah Mega Woman benar-benar mati? Ayah mereka sedikit melirik ke arah Hana sebelum menundukkan kepalanya ke lantai. Menghela nafas panjang namun dalam dan tergagap. Bibirnya bergerak beberapa kali, berusaha mencari jawaban yang tepat untuk diberikan kepada keluarganya. Namun dengan kelelahan yang mengancam akan mencekiknya, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah mengangguk. Bagaimana dengan Dark Day? Tahukah kita apa yang akan dilakukan sekarang? Ibunya kemudian melepas semua barang yang melekat pada suaminya, mulai dari jubah putih yang sudah berlumuran darah. Dia kemudian dengan cepat melepas ikat pinggangnya yang berisi segala macam peralatan dan perlengkapan. Namun tetap saja, meski beberapa dari mereka terlihat mematikan, ibu mereka tampak ahli dalam menangani dan menghilangkan semuanya bahkan tanpa melihat. Bernard, jawab pertanyaanku. Karena suaminya diam saja, dia tidak akan bisa lagi menahan diri dan tiba-tiba menampar wajahnya. Dia menghilang begitu saja, dan tamparan itu sepertinya benar membangunkan Bernard ketika matanya dengan cepat menjelajahi bunker. Dan begitu mendarat di kedua anaknya, dia segera menegangkan punggungnya dan menenangkan diri. Kami tidak tahu di mana Dark Day berada. Bernard kemudian menggelengkan kepalanya sambil membiarkan istrinya merawat lukanya. Setelah dia membunuh Mega Woman, dia tiba-tiba menghilang. Dia memperlakukan kami seperti anak-anak. Diana Hopgood ada di sana untuk mendukung Mega Woman, tapi Dark Day melipat gandakan dirinya, berurusan dengan kita semua pada saat yang sama. Apa yang pemerintah lakukan? Apakah mereka akan mengevakuasi kita?
Suara Diana sekali lagi menjadi lebih keras saat dia menjahit luka suaminya. Katakan padaku, mereka akan mengevakuasi kita kan? Setidaknya Riley dan Hannah. Setidaknya mereka bisa melakukan itu untuk anggota Hopwill kan? Mereka terlalu sibuk, bukan hanya Toronto. Brasil dan Meksiko juga menjadi medan perang. Jutaan orang telah meninggal. Diana segera meraih Hannah dan memeluknya begitu mendengar perkataan suaminya. Dia juga ingin memeluk Riley, tapi dia segera menghindarinya. Namun Hannah memegang tangannya sebelum dia benar-benar bisa menjauh. Riley memandangi tangan adiknya selama beberapa detik sebelum menoleh ke samping. Korbannya mungkin akan berkurang jika kelompokmu tidak ikut campur, ayah. Riley kemudian dengan santai berkata, jelas bahwa Dark Day hanya terjadi setelah Mega Woman. Kematian itu salam, Riley. Diana mau tidak mau langsung tersigap mendengar kata-kata putranya. Minta maaf pada ayam. Tidak apa-apa, Baron mengangkat tangannya. Putra kami benar, Diana. Tapi kamu harus mengerti, Riley, bahwa Mega Woman sangat berarti bagi masyarakat. Kami perlu membantunya dengan segala yang kami bisa. Satu-satunya kesalahan kami adalah itu. Kami benar-benar meremehkan Dark Day. Kekuatan yang dia miliki benar-benar tidak dapat diprediksi. Itu seolah-olah sebelum Bella menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba terjatuh dari tempat duduknya. Diana dengan cepat bergegas untuk memeriksanya. Hanya tangannya yang menyentuh lantai, di bawahnya yang tenggelam dalam darah. Bantu aku membangunkan ayahmu. Salah satu lukanya terbuka. Sementara adik dan ibunya berusaha menjahit luka ayahnya, Lila hanya menghela nafas pendek namun dalam. Dia kehilangan banyak darah. Dia akan segera mati jika lukanya tidak tertutup, katanya kemudian. Apa Hannah bakar? Kamu yakin? Lakukan saja. Saat tangisan ibunya mencapai puncaknya, Hannah dengan cepat mengangkat jari telunjuknya. Dan saat dia melakukannya, sebilah pedang api tiba-tiba muncul dari ujungnya. Matanya ingin memalingkan muka saat dia mengarahkan api ke luka ayahnya. Namun pada akhirnya dia hanya meringis sambil menelusuri luka di perut ayahnya dengan jarinya. Bernard tersentak bangun karena luka bakarnya, tapi tetap saja dia hanya menggertakkan gigi sambil menatap lurus ke mata putrinya, menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia melanjutkannya. Hannah mulai terengah-engah saat melihat raut wajah ayahnya, meskipun ayahnya pernah terluka sebelumnya dan biasanya selalu pulang dengan membekas luka baru. Dia belum pernah melihat menangis kesakitan. Dia benar-benar ingin menangis, tapi hal itu pasti akan menyebabkan nyala api di jarinya. Tapi tetap saja, emosi yang mengalir dalam dirinya saat tangisan ayahnya bergema di seluruh dinding logam benar-benar luar biasa, menyebabkan apinya berkedip-kedip. Dan ketika mereka akan menghilang, dia merasakan sentuhan yang agak dingin di sekitar kepalanya, menutupi telinganya sepenuhnya dari semua kebisingan. Ibunya masih memegangi ayahnya, sehingga tangan itu hanya bisa menjadi milik satu orang saja. Saat dia memikirkan hal itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya saat nyala api di jari-jarinya menjadi lebih cepat, membakar lukanya dengan cepat, dan akhirnya nafas panik perlahan berubah menjadi tenang. Sebentar, semenit, 1 jam, mereka semua berdiri dan duduk diam di sana ketika Bernard terbaring tak sadarkan diri. Mereka mendengarkan berita, mencoba melihat apakah ada kabar terbaru tentang keberadaan Dark Day dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tapi tidak ada. Tidak apa-apa, bahkan setelah seminggu berlalu tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dunia menunggu, pemerintah dalam keadaan siaga tinggi, dan telah mengirimkan pahlawan super ke seluruh dunia untuk menjaga masyarakat. Dengan keamanan yang meningkat dan total, bahkan penjahat super dan teroris pun menjadi tidak aktif. Setelah kematian Mega Woman, ada semacam kedamaian palsu yang menyelimuti seluruh planet. Masyarakat diperbolehkan berduka atas kematian mereka, berduka atas keluarga mereka, dan akhirnya berduka atas Mega Woman dan memberinya pemakaman yang layak. Sedangkan untuk hari yang gelap, Dark Day benar-benar menghilang dari muka dunia, tidak meninggalkan jejak bahwa dia memang ada sejak awal. Mega Woman akan selalu menjadi harapan dunia. Hopwill tidak akan ada jika bukan karenanya. Dan saat masyarakat berduka atas Mega Woman, saat salah satu anggota Guild Harapan, Wheat King, berdiri di atas tubuhan dan memberikan pidatonya tentang kehebatan pahlawan yang gugur, seorang anak laki-laki tersenyum. Itu ayahmu, kupikir dia tidak akan memakai kostum itu. Diana menaikkan volume begitu suaminya muncul di televisi. Dia terlihat cukup gemuk, bukan? Jangan biarkan ayahmu mendengarnya. Itu adalah kostum yang dia kenakan saat kita bertemu. Menurutku, dia bahkan memakai itu saat kami menciptakanmu. Ibu, Hannah mau tidak mau memutar matanya dari kata-kata ibunya. Riley, bantu aku di sini. Aku tidak dikandung oleh mereka, jadi aku tidak akan bisa menceritakannya.
Riley cepat berkata sambil berdiri dari tempat duduknya, berjalan menjauh dari dua ibu dan anak itu. Kami masih saudaraku. Seharusnya ada semacam persahabatan di sini. Apa kamu akan meninggalkanku di sini? Shh, ayahmu yang bicara. Dia mengeraskan volume TV hingga maksimal, benar-benar menenggelamkan keluhan putrinya. Riley hanya melirik sekilas ke arah TV sebelum kembali ke kamarnya. Dan begitu dia berada dalam kenyamanan kamarnya sendiri, dia segera meletakkan tangannya di mulut. Tawa bertahan lalu berbisik ke udara saat baunya bergetar. Namun setelah beberapa detik, tawanya tergantikan oleh suara nafas yang dalam dan berat saat dia berjalan menuju lemarinya.